Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita 5 kesempatan iman, Islam dan ihsan. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan nama saya Rida Kasem dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari tugas mata kuliah di kelas episode, yaitu dari dosen Ibu Hasanah Purnamasan MAG dengan tujuan memenuhi tugas di kelas episode. Nah, sebelum mulai mungkin bisa perkenalkan nama dari teman-teman, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Amalia Anastasia, saya prodi PGRI semester 4. Perkenalkan, nama saya Nurina Ihsan, saya dari prodi EPI semester 2. Perkenalkan, nama saya Nina Meretri Snaini, MPI semester 2. Perkenalkan, nama saya Putri Kasih dari prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Perkenalkan, nama saya Sriyanti Abdul Hasan dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir untuk membantu saya atau menyimak saya dalam mengerjakan kesempatan saya. Baik, langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu yang berjudul filsafat produksi dalam ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam menurut Rahadullah, ekonomi Islam itu dibagi menjadi 3 makna. Yang pertama itu ekonomi Islam sebagai ilmu, yang kedua sebagai sistem, dan yang ketiga sebagai perekonomian. Nah, yang pertama ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu itu yaitu ilmu ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ekonomi Islam dimaknai sebagai sistem, yaitu sistem pengaturan. Dalam sistem pengaturan ini berkaitan dengan aturan-aturan yang dalam aktivitas ekonomi Islam itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga yaitu ekonomi Islam dimaknai sebagai perekonomian, yaitu umat Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi itu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Secara umum, ekonomi Islam juga suatu perilaku individu muslim yang dalam melakukan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Yang berikut pengertian produksi Islam. Nah, dalam produksi Islam ini ada 2 pendapat ini. Yang pertama itu berproduksi dalam lingkaran halal, yaitu contohnya seperti makanan. Nah, di sini ada 2 contoh, yaitu contoh usaha makanan dan juga usaha jasa. Usaha makanan itu seperti bahan makanan itu harus halal, tidak mengandung alkohol. Terus yang kedua, usaha jasa itu ketika kita melakukan produksi maka harus sesuai dengan tuntunan syariat, tidak ada riba dan judi.
adanya kaidah ini dalam berproduksi akan menjadikan tuntunan bagi setiap manusia dalam menjalankan segala kegiatannya. Salah satunya itu melakukan kegiatan produksi, di mana dalam menjalankan kegiatan produksi tersebut harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang berikut prinsip dasar produksi Islam. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tugas manusia di bumi Allah sebagai khalifah Allah, yakni memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Dan yang kedua yaitu Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Dan yang ketiga yaitu teknik produksi diserahkan kepada yang berkeinginan dan berkemampuan. Dalam berinovasi dan eksperimen, pada prinsipnya agama Islam juga menyukai kemudahan dan menghindari kemudaratan dan memaksimalkan manfaat. Menghindari kemudaratan maksudnya menghindari hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang berikut tujuan produksi dalam Islam. Dalam Islam juga memproduksi sesuatu itu bukan hanya sekedar dikonsumsi sendiri atau dijual. Nah, pada prinsipnya itu Islam juga menekankan bahwa kegiatan produksi tidak hanya berhenti pada fungsinya, namun ekonomi itu juga harus berjalan sesuai dengan fungsi sosial sehingga bisa dapat mencapai fungsi sosial itu, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dalam menafkahkan atau sebagian dari hartanya yang memperoleh pahala yang besar. Jadi maksud dari ayat tersebut kita disuruh untuk ketika punya harta maka wajib untuk menafkahkan orang lain, karena dari nafkah tersebut ada pahala yang besar. Di sini juga ada tujuan-tujuannya dalam kegiatan produksi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan modern. Dan yang kedua yaitu menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Dan yang keempat yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan toleran yaitu maksudnya tujuan produksi itu menyediakan barang dan jasa seperti contohnya itu seperti makanan, terus minuman, dan juga pakaian atau tempat tinggal. Di dalam produksi juga bukan hanya kebutuhan yang sekarang, namun dia produksi juga menyiapkan barang dan jasa untuk masa depan supaya masyarakat di masa depan tidak bisa menikmati juga. Dan yang kedua yaitu menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, yaitu tujuan produksi juga menyediakan barang dan jasa, yaitu tujuannya mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
ini air bersih atau listrik, dan juga contohnya seperti air bersih, listrik, dan lain-lain. Terus yang berikut, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Nah, dalam berproduksi juga tidak hanya memikirkan kebutuhan yang sekarang, namun menyediakan untuk masa depan juga. Contohnya itu menyimpan hasil panen. Contohnya itu menyimpan hasil panen, kayak misalnya tahun ini kita ada menanam sesuatu nih. Nah, setelah kita panen, maka kita harus menyimpannya untuk masa depan yang akan datang. Yang berikut, pemenuhan sarana bagi kegiatan. Nah, tujuan produksi juga bersedia untuk menyediakan kebutuhan manusia, yaitu dalam kegiatan sosial itu contohnya seperti menyediakan barang dan jasa, yaitu seperti panti asuhan atau juga bantuan bencana. Seperti masyarakat kita ada yang kena bencana, maka kita bersedia untuk membantunya. Terus menyediakan barang dan jasa, yaitu pada ibadah. Contohnya itu ada pembangunan masjid atau alat ibadah. Nah, dalam berproduksi tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, namun ada juga berpahala dan ada keberkahan. Dari tujuan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam Islam berproduksi bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan serta bentuk takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala dan bereksplorasi serta dengan menggunakan istilah yang baik. Produksi juga bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau keselamatan umat Islam serta takarruf itu maksudnya seseorang melakukan sesuatu untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah ekonomi bukan hanya masalah yang berkaitan dengan kebutuhan saja, tetapi masalah dalam perekonomian itu timbul karena munculnya sifat malasan manusia dalam memanfaatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ekonomi itu bukan hanya kebutuhan, tetapi ada manusia juga yang bermalas-malasan untuk tidak memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita di sini ada kesimpulan, yaitu ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu, yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Terus dimaknai sebagai sistem peraturan, yaitu pengaturan aktivitas ekonomi, dan juga sebagai perekonomian umat Islam dalam melakukan aktivitas yang sesuai dengan syariat. Terus produksi juga bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal dengan menjaga kehalalan, kualitas, dan juga keadilan. Prinsip dasar produksi juga menekankan peran manusia sebagai khalifah Allah yang mendorong inovasi. Dan tujuan produksi juga adalah meningkatkan kemaslahatan umat melalui pemenuhan kebutuhan dan dukungan untuk kegiatan sosial dan ibadah, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ekonomi Islam juga sistem ekonomi yang didasarkan atas dasar-dasar dan
tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuannya untuk maslahah atau keselamatan. Umat Islam juga memiliki berbagai prinsip yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Baik, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila